bareng baru penerangannya dari siapa? Iya. Udah siap Bang? Oke. Nggak apa-apa kan ya, nggak harus banget ya. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JIC, senang sekali di kesempatan kali saya Andri Umar hadir kembali menyapa mitra JIC. Semoga bersama kita dalam Allah Subhanahu wa taala. Program SKS Sharing Knowledge Series hadir hari ini dengan seri yang ke-10. Dan pastinya kita sudah menyiapkan satu tema yang akan kita angkat bersama, yang kita akan sharingkan bersama mitra JIC semua. Untuk itu, selamat bergabung untuk Anda yang menyapa kami melalui FM 107.7 atau juga mitra JIC yang menyapa kali ini melalui live Facebook Radio JIC dan melalui audio streaming di www.islamistepcenter.org.id. Dan mitra JIC jangan juga dilewatkan bahwa siaran ini akan kami upload di channel YouTube di JIC TV. Jangan lewatkan juga untuk di like, share, komen, dan di subscribe agar bermanfaatan terus meluas untuk kita semua tentunya. Dan video-video kami juga akan update untuk Anda temukan. Baik, sudah hadir bersama kita ada Ibu Rina Uswatun Hasanah, kandidat doktor, dan juga Ibu Mia Silmia, SOC MSI, dan keduanya akan membantu kita jalan seri karena keduanya adalah narasumber kita. Baik mitra JIC, sebelum kita masuk di pembahasan kita tentang tema pendidikan seks anak usia dini dalam aspek pendidikan, izinkan Andi Dalar menyapa Ibu kandidat doktor Rina Uswatun Hasanah SOC MM yang hari ini menyamar sebagai Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam, dan kemudian nanti akan apa narasumber kita yang saat ini narasumber via Zoom ada Ibu Mia Silmia SOC MSI. Andi akan sapa Ibu Rina. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina sudah ada di studio. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya Mandi. Terima kasih Bu Rina. Demikian Bu, sebelum kita masuk di pembahasan di umat, izinkan untuk Ibu menyapa mitra JIC yang bergabung bersama kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mitra JIC dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang menuju sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Sharing Knowledge Series ini yang sesi ke-10. Tentunya kami akan memberikan informasi, pengetahuan, materi yang dibutuhkan saat ini, yang terkini dan terupdate. Mudah-mudahan semua bisa menerima informasi ini dengan baik dan bisa diaplikasikan kembali ke keluarga masing-masing atau ke masyarakat pada umumnya. Begitu dulu Pak. Baik, Bu Rina, terima kasih sudah menyapa di Umar, sudah menyapa mitra JIC. Ini giliran kita untuk menyapa narasumber kita, Ibu Mia. Assalamualaikum, Bu Mia. Suaranya kecil Bu ya. Apa kabar Bu Mia? Alhamdulillah baik Pak Ade, Ibu Rina, apa kabar? Iya Bu ya. Sehat ya. Apa kabar Bu Mia? Ya. Terima kasih. Suaranya ya, Ibu ya, di tengah ya, bukan dengan aktivitasnya sudah meluangkan waktu untuk adik Umar dan untuk kita IC ya. Ya, Ibu yang sampai menyapa mitra JIC terlebih dahulu sebelum masuk nanti di pembahasan kita. Baik, Bu Mia, silakan menyapa mitra JIC terlebih dahulu sebelum masuk nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mitra dari JIC. Nah, sekali alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk Waalaikumsalam. Memenuhi undangan dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, dari undangan dari Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah
Mudah-mudahan sharing siang kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk masyarakat luas. Mudah-mudahan, amin. Bu Lina dari Jakarta Islamic Center atau Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Saya nggak dengar suaranya ya. Baik, terima kasih Bang Andi sebagai pembuka. Mungkin slide saya bisa dibuka terlebih dahulu. Jika tidak, kami mulai saja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada hari ini, Jakarta Islamic Center melalui program Sharing Knowledge Series kembali mengudara melalui radio GIC di sesi ke-10 dengan tema fitrah anak dan peran orang tua dalam pendidikan seks anak usia dini, di mana nanti Ibu Mia akan menyampaikan pendidikan seks anak usia dini melalui perspektif Islam. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu, kami sebagai lembaga Badan Manajemen Jakarta Islamic Center tentu ingin melatar belakangi mengapa kami mengangkat tema ini. Sungguh anak adalah lambang kehormatan di sebuah bangsa, di sebuah keluarga, dan mereka akan menjadi penerus perjuangan kita. Oleh sebab itu, para orang tua wajib membekali anak-anak kita hal-hal yang positif sejak dini, atau khususnya tentang pendidikan seks. Next slide mungkin Pak Ade. Oke, di sini ada background dari saya bahwa pendidikan seks kebanyakan hanya diketahui dari penjelasan teman yang mungkin belum tentu benar. Semakin curious, semakin ingin tahu, intelektualisnya semakin mencari-cari seperti apa sebenarnya pendidikan seks untuk mereka. Apalagi jika memang belum pernah menemukan pendidikan seks secara formal atau di sekolah-sekolah memang tidak diajarkan, artinya dari orang tua tidak mengajarkan mereka dengan baik tentang seks ini. Jadi diawali dari dasar pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dinyatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajisani aw yunassiranihi, yang mana setiap manusia yang dilahirkan itu dari rahim ibunya adalah fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka dalam pandangan Islam, orang tua menjadi sosok yang wajib menumbuh kembangkan anak mereka agar tetap memegang teguh tauhid, kemudian juga berupaya menjadikan anak-anak mereka muslim yang baik dan menjadi kebanggaan di dunia dan di akhirat. Dan fitrah adalah potensi dasar dari manusia yang harus dikembangkan dari sejak lahir, dari beliau kita semua keluar dari rahim ibu kita. Kemudian peran orang tualah yang bisa menjadikan ia mengerti akan segala sesuatunya dari sejak dini. Kemudian siapa sebenarnya anak usia dini itu? Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, anak-anak usia Piaget dan Harlock, mereka adalah anak dengan usia 1 tahun. Jadi, di mana pendidikan seks ini bisa diberikan
pada anak usia dini menurut perkembangan ataupun kecerdasan mereka. Oleh karena itu orang tua memberikan bahasa yang dimengerti, yang mudah sehingga bisa memahami apa yang mereka maksud atau ingin tahu. Dan tujuan dari pendidikan seks anak ini di mana tema kita bertujuan agar anak bisa dibekali tentang teoritis, kemudian juga tentang persiapan-persiapan yang akhirnya anak dapat mewujudkan dirinya sebaik, bisa beradaptasi juga dengan syahwatnya dan bisa dengan benar ketika menghadapi masa. Baik, terima kasih Bu Lina sudah memberikan opening speech kita yang berkenaan dengan tema kita seputar bagaimana sih anak usia dini dalam perspektif Islam. Mungkin ada terus kesempatan sore menyapa para ayah, bunda, dan juga para pemerhati pendidikan para tenaga pengajar di mana Anda berada yang saat ini sedang melaksanakan kami, baik Anda tergabung melalui FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamismcenter.org atau juga di live Facebook kita di Radio GIC. Ini giliran kita untuk menyapa materi dari Ibu Mia terkait dengan tema pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam. Bu Mia, waktu kami berikan kesempatan, setelah ini kita akan berdiskusi bersama mitra GIC yang bergabung bersama kita. Silakan Bu Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amta bil iman wal Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Bagian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Ibu Dr. Rina Iswatun Hasanah. Yang saya hormati host kita pada sore hari ini, Bapak Ade. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama akan mencoba untuk sharing dan berbagi mengenai pendidikan seks anak usia dini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Oke, Pak Ade, mungkin slide-nya udah bisa ditampilin apa ini? Boleh. Pak dulu. Kami akan membantu materi yang akan sebagai dipaparkan oleh ini bukan? Iya. Ini ya. Itu terakhir. Nah, saya belum lihat, belum kebuka di sini. Ini masih gelap. Masih gelap, di saya masih gelap. Ya, silakan Ibu sementara mungkin pengantar sambil. Ya. Oke, pendidikan anak usia dini pada tahun 2020 ini sangatlah penting. Ini termasuk dalam parenting atau gaya asuh dari orang tua zaman sekarang gitu ya. Kenapa sih sekarang itu penting? Ya, lanjut ya. Ya, kenapa sih pendidikan anak usia dini penting diberikan dari sejak mulai anak-anak? Sekarang kalau kita lihat berita, itu nggak jauh-jauh deh. Berita-beritanya tentang kekerasan seksual pada anak, eksploitasi anak, pelecehan seksual, lalu juga ada kelainan-kelainan seksual. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Ini semuanya bisa terjadi karena kurangnya seks edukasi dari sejak anak masih dini. Membicarakan seks pada anak bukanlah hal sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang malu, bukan sesuatu yang aib, tetapi pendidikan seks pada anak harus dimulai dari sejak dini untuk mencegah mereka dari hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu ya. Data KPAI tahun 2020 sampai dengan bulan Juni itu ada sekitar 4.000 kasus anak-anak yang mengalami eksploitasi, pelecehan seksual, dan lain-lain.
Kenapa ini bisa terjadi dan siapa pelakunya? Pelakunya sebenarnya bukan orang jauh-jauh gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat berita, pelakunya adalah orang-orang terdekat, bisa kakek, paman, bahkan ayah itu sendiri. Apa yang menyebabkan anak-anak ini bisa dijadikan korban? Itu ada beberapa faktor gitu loh. Dan dari awal kita sudah memberikan seks edukasi untuk anak gitu kan, otomatis mereka akan bisa untuk memberikan suatu penjagaan terhadap dirinya sendiri. Pak Ade, ini slide-nya belum ada yang keluar sama sekali ya. Iya, iya, iya. Ini Bu, sudah masuk? Belum. Di saya belum ada. Iya, di saya belum ada. Udah. Oke. Oke, sudah. Silakan Bu. Oke, Gimana Bu Mia? lanjut. Sudah nampak ya? Lanjut slide. Next. Slide selanjutnya boleh. Udah. Lagi nih kayaknya. Ini slide berapa? Bisa dilanjut slide. Ini udah mau akhir. Ayo. Yang atasnya aja, yang mulai dari atas. Terus lagi. Ini Bu. Lagi. Ya, terus ke atas. Oke, nah, oke, ya, nextnya aja. Kita udah cukup kebuang waktu soalnya nih. Nextnya aja, ya, oke. Pendidikan seks pada anak di usia dini, seks itu bukan berarti hubungan suami istri atau hubungan intim antara ibu dan ayah gitu. Tetapi pendidikan seks pada anak usia dini yang pertama dan yang paling basic adalah gender typing. Apa itu gender typing? Bahwa anak itu sudah tahu, kita ini saklek ya, nanti saya akan berbicara tentang kelainan-kelainan seksual. Makanya dari awal kita itu sudah memberikan pengertian yang benar-benar, batasan yang benar-benar jelas pada anak bahwa gender itu hanya ada dua, seks itu hanya ada dua, alat kelamin itu hanya ada dua, perempuan dan laki-laki. Sudah, gender typing, bahwa perempuan itu mempunyai alat kelamin yang namanya vagina dan laki-laki mempunyai alat kelamin yang bernama penis. Itu yang pertama, gender typing. Lalu alat kelamin, dia memahami fungsinya dulu. Ini untuk anak usia dini ya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu detail juga gitu. Tapi untuk anak usia dini mereka sudah harus tahu bahwa perempuan dan laki-laki perbedaannya seperti apa, cara membersihkannya seperti apa, fungsinya untuk apa. Dan yang kedua, yang ketiga adalah batas yang jelas antara gender dengan seks. Loh, apa bedanya gender dengan seks? Kalau kita di psikologi di barat itu ada gender, ada seks. Seks adalah ketika kamu lahir, kamu membawa alat kelamin kamu. Kamu terlahir dengan vagina atau kamu terlahir dengan penis. Tetapi nanti berkembang lagi, ada yang namanya gender. Kalau gender itu adalah who they are, who you are. Jadi ada gini, aku lahir sebagai perempuan karena aku membawa vagina. Tetapi aku merasa aku terjebak dalam badan yang salah. Aku menyukai perempuan, atau sebaliknya, dia lahir dengan membawa penis, tetapi dia merasa dia adalah seorang perempuan. Nah, dalam Islam atau dalam kita sebagai seorang Muslim, umat Islam, umat Muslim, ini harus memberikan batasan yang sangat jelas dan sangat benar-benar saklek ya, kalau saya bilang, untuk nanti menghindari bias-bias seks atau gender di kemudian hari. Nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama yang paling harus diingat pada pendidikan seks anak usia dini adalah anak itu mengerti bahwa ada dua, ada perempuan dan ada laki-laki. Perempuan membawa vagina, laki-laki membawa penis. Itu dulu yang pertama.
Lalu next slide Pak Ade, boleh. Nah, bagaimana nih kita memberikan pengertian-pengertian tentang pendidikan anak? Yang pertama adalah kita memperkenalkan anatomi tubuh kepada anak dengan bahasa yang benar dan bahasa yang ilmiah. Kadang-kadang kita menjumpai ya, sering sekali kita menjumpai itu bahasa-bahasa yang apa ya, mungkin yang kotor atau yang kasar untuk menamakan alat kelamin ini. Itu tidak boleh. Pertama, kita tidak akan memberikan suatu fungsi yang tepat. Jadi gini, kalau ini adalah hidung, kalau ini adalah mata, dan kalau alat kelamin perempuan namanya vagina, alat kelamin laki-laki namanya penis, tidak boleh dinamai dengan lain-lain. Kenapa? Nanti akan mengakibatkan disfungsi. Jadi misalnya ada anak laki-laki yang menamai penisnya dengan burung. Jadi ketika nanti ada suatu waktu di mana burungnya dipegang oleh orang, dia tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Maksudnya adalah burung penisnya, seperti itu. Jadi kita benar-benar harus bisa memberikan pengertian pada anak. Tidak ada nama-nama yang aneh-aneh untuk alat kelamin gitu. Nah, yang kedua adalah tanamkan budaya malu kepada anak. Ini yang harus benar-benar kita berikan pemahaman bahwasanya berbicara, berbuat, dan sebagainya itu harus benar-benar kita sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh agama kita. Misalnya, untuk pipis, jangan pipis dibuka pintunya. Pipis jangan di sembarang tempat, seperti itu. Atau pipis misalnya tidak boleh dipegang alat kelaminnya dan lain-lain seperti itu. Lalu berhenti bertanya, tidak perlu melanjutkan penjelasan jika anak berbicara tentang seks. Contohnya gini, waktu itu saya lagi duduk berdua sama anak saya yang umur 5 tahun. Tiba-tiba anak saya nanya nih, "Ma, what is sex?" Kaget dong saya. Hah? Kenapa ini anak ini bertanya, apa itu seks? Ternyata pas saya lihat, dia sedang mengisi formulir. Formulir di situ ada disuruh isi ya, seksnya itu female or male. Jadi saya cuma kasih tahu, oh kalau seks itu female artinya girl, male artinya boy. Udah cukup, dan nggak usah kita terusin lagi seks itu apa. Tapi untuk dia, pertanyaan dia adalah apa itu seks, yaitu pertanyaannya apa itu jenis kelamin. Gitu. Jadi kita tidak usah terlalu memberikan informasi yang tidak dia butuhkan. Karena umur anak usia dini kan kognitifnya juga masih terbatas. Apa yang dia pikirkan, ya itu yang sudah kita jawab apa yang dia tanyakan. Lalu tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua. Ini kata kunci ya, gitu. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak menjadi teman untuk anak. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu problemanya tuh lebih kompleks daripada zaman kita masih kecil dulu. Dulu zaman kita masih kecil, masalah kita tuh cuman belajar, dimarahin guru, sama berantem sama temen. Udah cukup. Tapi problema anak-anak zaman sekarang itu berbeda, kompleks. Ada yang namanya bullying, ada yang namanya saing-saingan yang tidak sehat, ada yang saing-saingan banyak-banyakan follower segala macam. Mereka lebih kompleks, jadi daya stres mereka juga lebih tinggi gitu. Nah, kita sebagai orang tua kita harus paham, oh anak ini punya masalah yang jangan sampai kita sepelekan. Ah, kamu kayak gitu doang. Jangan seperti itu. Atau misalnya membuat anak itu takut untuk bicara ngomong sama kita, karena sedikit aja dia ngomong kita udah marah-marah. Ma, aku abis mecahin vas bunga mama tuh. Marah sih ya, marah. Cuman kan kita harus wise. Kalau kita marah, nanti dia tidak akan mau berbicara jujur lagi sama kita. Paling kita coba bilang, ya oke, jangan gitu lagi ya, itu kesayangan mama. Tapi terima kasih loh, kamu sudah jujur. Jadilah teman yang baik untuk anak. Karena ini ada sebuah kata kunci kalau saya bilang. Peran orang tua yaitu menjadi anak, menjadi sahabat untuk anak, itu adalah kata kuncinya. Lalu mengajarkan untuk tidak berinteraksi dengan orang yang tidak kenal. Oke, sapalah, salimlah dengan orang seperlunya saja. Kalau sekarang mungkin nggak boleh salim dulu ya, gitu kan. Tapi tetap sapa dengan sopan,
tetapi tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal terlalu lama, gitu. Lalu membatasi aktivitas menonton dan gadget pada anak. Ini adalah suatu masalah yang luar biasa berat ya Pak Ade ya, Bu Dina ya. Saya tadinya nggak ngasih gadget ke anak, sama sekali enggak. Tapi sekarang anak saya satu-satu punya gadget. Kenapa? Karena memang sudah kebutuhan, mereka harus belajar dari gadget, dari handphone segala macam. Apa yang bisa kita lakukan yaitu meminimalisirnya dengan cara membatasi. Kalau saya pakai family link, jadi saya tahu apa yang mereka tonton, saya bisa filter dan saya bisa kunci ketika mereka sudah melebihi batasnya. Gitu. Nah, di sini ada juga yang sangat menarik, kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Ini benar-benar harus kita tanamkan kepada anak. Siapapun tidak boleh melihat atau memegang, bahkan itu misalnya mbaknya, pamannya, siapapun itu. Makanya dari kecil kita mengajarkan mereka untuk membersihkan alat kelamin mereka dengan betul. Jadi tidak ada alasan orang lain mau memegang dengan alasan untuk membersihkan. Tidak. Jangan sampai bagian mulut, bagian dada, kemaluan, dan pantat, segala macam itu gampang dipegang oleh orang-orang. Baik itu orang terdekat, apalagi orang yang tidak dikenal. Gitu. Ataupun ada orang yang menyuruhmu untuk membuka baju. Jadi kita mengajarkan juga kepada anak kita untuk bisa berkata tidak mau, berkata tidak boleh, dan berkata jangan. Nah, hal terekstrim yang saya ajar ke anak adalah berteriak jika ada orang yang memaksa. Jika kamu sudah bilang tidak, jika kamu sudah bilang tidak boleh, jangan, tapi ada yang memaksa, teriak. Seperti itu. Nah, kita itu benar-benar harus kita tanamkan pada anak, benar-benar harus kita didik anak kita untuk bisa berkata tidak. Seperti itu. Boleh next Pak Ade. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya hal-hal yang tadi gitu ya, sebenarnya banyak gitu, cuma itu yang poin-poinnya aja. Hal-hal yang tadi tidak kita berikan kepada anak, pendidikan seks anak pada usia dini tidak kita tanamkan. Apa yang terjadi? Pertama, anak itu akan mengetahui seks dari sumber lain yang salah. Kenapa? Karena orang tuanya tabu ngomonginnya, orang tuanya sendiri itu kagok gitu ya. Malu, aib, malu. Akhirnya apa, mereka mencari tahu dari sumber yang salah, yaitu media gitu. Ada waktu itu saya pernah dengar ya, salah satu mahasiswa saya bilang, oh kalau kamu pakai kondom kamu nggak akan hamil. Itu bukan hal yang salah, betul ya. Kalau kamu pakai kondom kamu tidak akan hamil, tetapi bukan masalah kondomnya atau bukan masalah kondomnya atau bukan masalah hamilnya, tetapi masalahnya adalah ya kamu jangan melakukan perbuatan seks di luar sebelum kamu menikah. Seperti itu. Itu kenapa? Karena mereka itu penasaran. Pertama kan dari situ. Penasaran kenapa? Karena mereka nggak punya seks edukasi yang baik. Akhirnya mereka cari-cari sendiri di media. Atau mereka dari teman-temannya. Teman-temannya dari mana? Teman-temannya pun dari temannya lagi, dari temannya lagi. Bukan sesuatu yang teoritis gitu loh. Mencari sendiri jawaban atas pertanyaan seputar seks. Jadi seks yang mereka lakukan bukanlah seks yang bertanggung jawab, bukan juga seks yang sehat. Seperti itu. Karena tidak ada edukasinya. Lalu dari mereka penasaran, mereka mencoba. Akhirnya mereka free sex atau mereka melakukan kegiatan seks yang gimana-gimana. Nah dari situ akhirnya sampailah ke penyimpangan. Penyimpangan itu termasuk dalam ketagihan dan penyakit-penyakit. Itulah beberapa hal kalau kita tidak memberikan pendidikan seks pada anak usia dini, sejak dini. Boleh next Pak Ade. Nah, ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari kesalahan pendidikan seks. Di sini nanti saya akan memberikan paparan 5 ya. Yang pertama yaitu LGBT, gitu. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Isu ini tidak akan habis-habis karena
aktivis LGBT selalu menyuarakan bahwa LGBT ini bukanlah sesuatu gangguan kepribadian seksual atau kelainan seksual, bukan. Ini LGBT adalah HAM, bagian dari HAM, hak asasi manusia. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik Islami, kita harus benar-benar memberikan batasan bahwa yang namanya LGBT apapun alasannya, apapun jenisnya adalah sesuatu yang haram, laknatullah gitulah ya, gitu, lebih kerasnya gitu. Ini kenapa sih bisa terjadi LGBT? Ya salah satunya adalah tidak adanya seks edukasi, contoh perilaku, media, kurang dekat dengan orang tua, tidak tahuan, lalu kurang iman yang paling penting ya. Nah, kenapa? Kita kan nggak bisa membatasi media pada anak. Anak itu mau nggak mau tahu apa itu dari film, apa itu dari apa namanya berita bahwa ada loh gay yang namanya gay. Gay itu laki-laki suka sama laki-laki. Ada yang namanya transgender, ada yang namanya waria. Kita kan nggak bisa membatasi itu pada anak-anak. Anak-anak mau diapain seperti apapun, dikungkung seperti apapun, akhirnya mereka akan tahu sendiri bahwa ada yang namanya gay, bahwa ada yang namanya waria. Nah, bagaimana kita itu memfilternya? Makanya kita harus menjadi teman untuk anak kita sendiri, gitu. Agar kita apapun yang mereka tanyakan, kita jawab dengan secara baik dan benar. Tidak ada bias di situ, seperti itu. Pokoknya yang namanya gay, yang namanya lesbian, biseksual, transgender adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena itu adalah bertentangan dengan agama dan moral kita, misalnya seperti itu. Contoh perilaku ini kan kayak sinetron-sinetron sekarang aja gitu ya. Apa sih yang laris? Host-host yang laris itu yang kayak gimana? Ternyata host-host yang laris itu host laki-laki yang keperempuanan gitu, yang kemayu. Itu loh, kayak gitu. Terus di satu adegan sinetron kayak gitu ya, yang laki-laki pegang tangan laki-laki atau seperti apa, mau nggak mau mereka kan juga akan pasti berpikir kok ada ya seperti itu gitu loh. Nah, makanya media ini sangat berpengaruh besar dari contoh perilaku. Tahun 2015 saya ketemu dengan Profesor Malik Badri di Malaysia. Waktu itu beliau bilang ke saya, di Sudan, Profesor Malik Badri ini orang Sudan, di Sudan tidak ada tuh yang namanya lesbian atau gay. Kenapa? Karena nggak ada orang yang seperti itu, jadi nggak ada yang mencontoh. Nah, berarti kata kunci dari semua kelainan-kelainan seksual atau semua penyimpangan-penyimpangan itu adalah contoh. Ada contoh, dan contoh itu masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, media, sinetron, segala macam. Makanya perlu banget sekarang kita memberikan pendidikan pada anak. Ya, Pak Ade. Yang pertama LGBT ya. Yang kedua free sex. Jelas kalau anak tidak kita memberikan pendidikan sejak dini, mereka tidak tahu adalah apa itu seks. Bagaimana itu hubungan intim yang sehat dan bertanggung jawab. Mereka tidak akan menyadari itu. Dari awal pun mereka tidak tahu karena tidak pernah ngomong sama orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa menjabarkan, oke, kamu umur 1 sampai 3 tahun, seks itu cuma sebatas alat kelamin. Lalu umur 5 tahun sampai 7 tahun, seks itu adalah bahwa kamu pernah di rahim mama. Ya, rahim mama ini dibuahi oleh papa. Cukup sampai situ. Usia 9 sampai 11 tahun, bahwa untuk mengungkapkan rasa cinta, itu ada hubungan pernikahan, hubungan suami istri yang menghasilkan anak, seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya, tetapi ketika masa usia dininya sudah miss, tidak ada seks edukasinya, maka tahap-tahap selanjutnya pun akan susah. Akhirnya pas mereka besar, mereka penasaran, jadilah free sex, gitu ya. Tidak punya ilmu agamanya, ilmu reproduksinya, ilmu kesehatannya. Nah, ketika mereka melakukan free sex, ada akibatnya, yaitu hamil. Nah, bagaimana nih hamil? Anak SMA, anak SMP hamil. Kenapa? Karena kurangnya ilmu tentang reproduksi, ilmu tentang edukasi seks. Gitu. Akhirnya mereka hamil, tidak siap, aborsi. Seperti itu, atau melahirkan dan setelah melahirkan anaknya dibuang, meninggal dan segala macam.
Nah, kasus aborsi sendiri ini sudah mencapai 2,3 juta per tahun. Apapun alasannya. Saya nggak tahu sih undang-undang aborsi di Indonesia ini seperti apa. Saya belum tahu ya gitu. Apakah aborsi ini dibolehkan dengan persyaratan kesehatan medis atau bagaimanapun. Yang jelas kalau aborsi untuk menggugurkan janin di luar nikah adalah pembunuhan berencana. Nah ini kenapa bisa sampai seperti ini gitu, kasusnya itu tinggi sekali gitu, karena ya kurangnya edukasi. Mereka nggak tahu efek dari aborsi itu apa, ada pendarahan, ada infeksi, ada sepsis, peradangan itu karena minum obat-obatan yang keras ya kan. Itu ada beberapa sih yang dijual secara legal gitu, ilegal, dan saya nggak paham juga deh gitu kenapa bisa dijual seperti itu ya gitu. Obat-obatan yang untuk melunturkan kandungan itu kan sangat keras gitu, otomatis mereka akan masuk ke dalam tubuh kita, menghancurkan organ-organ kita, lalu organ-organ kita gagal gitu, dan bisa juga mencapai kematian gitu. Itu efek dari aborsi itu kan, orang-orang yang tidak paham itu kan banyak sekali. Ada juga kerusakan rahim, kanker, sampai ternyata bisa menimbulkan kematian gitu dari aborsi ini. Oke, next Pak Ade. Nah, yang paling parah, semuanya parah sih saya bilang. Ya, sekarang kita berbicara tentang pornografi gitu. Bagian otak untuk logika akan cacat karena stimulasi berlebihan tanpa saringan. Karena otak hanya mencari kesenangan tanpa ada konsekuensi. Prefrontal cortex. Jadi gini, ketika kita bahagia, happy, itu ada suatu hormon yang namanya hormon endorfin. Ya, ada satu hormon yang keluar ya, namanya dopamin. Maaf, namanya hormon dopamin. Hormon ini keluar saat kita bahagia, saat kita semangat dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi kalau dopamin ini berlebihan? Apapun yang berlebihan kan tidak baik ya. Nah, kalau dopamin ini berlebihan, maka akan merusak yang namanya prefrontal cortex. Sedangkan kita tahu sendiri, prefrontal cortex itu ada di depan, tempat kita sujud. Makanya ketika sujud kita sudah tidak menggunakan logika ya. Ketika kita bertemu dengan Allah, kita tidak menggunakan logika. Prefrontal cortex kita sujud, kita taruh di tanah gitu. Nah, prefrontal cortex ini yang membedakan kita juga dengan manusia dengan binatang maksudnya. Yang membedakan manusia dengan binatang itu ada prefrontal cortex. Ketika kita kecanduan pornografi, yang rusak adalah prefrontal cortex-nya gitu loh. Apa yang terjadi kalau prefrontal cortex-nya dia udah rusak? Kita nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mengendalikan diri, benar dan salah itu kita nggak bisa bedain. Kalau ini semuanya udah nggak bisa, tuh fungsi kita sebagai manusia itu apa gitu loh. Prefrontal cortex ini sesuatu yang sangat rapuh ya, sangat rapuh gitu, cepat sekali rusak. Apakah kena benturan atau zat-zat terlarang, narkoba, dan yang paling parah juga dirusak oleh pornografi. Dulu kita takut akan orang pengguna candu narkoba, tapi sekarang candu pengguna narkoba sama dengan candu pornografi. Artinya apa? Otak orang pengguna narkoba dengan otak orang candu pornografi itu sama rusaknya semuanya. Apa sih namanya candu? Kalau candu itu adalah tidak ada kepuasan, selalu pengen lagi dan akhirnya dosisnya nambah. Itu adalah candu. Ya kalau orang candunya pornografi berarti dia nggak akan puas dengan satu tontonan lagi dan membuat dosisnya terus bertambah. Itu bahaya dari pornografi. Next Pak Ade. Nah, ini ada yang kenal nggak ini siapa aja? Pak Ade kenal yang mana ini? Kenal apa ya? Kenal sampingnya. Ini terkenal sekali, ini lebih terkenal daripada Raffi Ahmad, Mbak Imong.
Yang atas itu yang pakai kacamata itu Reinhard Sinaga. Yang kedua itu Robert Gedek. Yang ketiga ini ada gambar kain jarik. Nah, apa nih kain jarik nih? Kita mau bahas tentang kelainan seksual lain ya. Tadi kan kita berbicara tentang bahaya-bahaya kalau kita tidak menanamkan edukasi sejak dini, edukasi seks sejak dini. Pertama yaitu tadi LGBT, free sex, aborsi, pornografi, dan sekarang kelainan seksual. Pasti ada kelainan-kelainan seksual yang nauzubillah gitu. Kalau saya masih syarti dengerin berita tuh macam-macam gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sekarang yang saya bahas 8. Tidak menutup kemungkinan akan ada banyak lagi kelainan-kelainan aneh lainnya yang ditimbulkan oleh zaman sekarang gitu ya. Yang pertama pedofilia. Jelas ini pedofilia adalah penyuka anak kecil. Bukan berarti suka sama anak kecil itu pedofil, bukan ya. Dia hanya terangsang dengan anak kecil. Ini contohnya itu Robert Gedek. Udah dihukum mati ya, gitu. Karena dia 46 anak, bukan hanya melecehkan tapi juga membunuh. Pedofilia adalah dia hanya terangsang pada anak kecil, gitu. Itu adalah kelainan seksual. Yang kedua adalah sadisme. Sadisme itu ketika orang harus disakiti dulu atau menyakiti dulu baru dia terangsang seperti itu kan sebuah kelainan gitu. Ada juga masochism gitu, sama hampir dipermalukan dulu, dikasari dulu baru dia merasakan kenikmatan. Voyeurism, ngintip. Nah biasa tuh kita pernah dengar kasus-kasus ada CCTV ditaruh di ruang ganti baju, CCTV ditaruh di ruang WC umum gitu ya. Nah itu adalah orang-orang kelainan dengan kelainan voyeurism gitu. Dia hanya bisa menikmati seks itu ketika dia ngintip doang. Aneh gitu saya bilang. Nah ini yang selanjutnya fetishism. Ini ada kain jarik. Waktu itu ada mahasiswa Unair ya, yang yang nyuruh korbannya itu pada pakai kain jarik. Terus dikasih lihat jempolnya. Itu dia terangsang. Dan dia baru merasakan kenikmatan. Itu saya bilang, ya Allah, ini benar-benar aneh-aneh ya kelakuan orang sekarang ya, gitu loh. Lalu juga exhibitionism, yang orang yang sukanya mempertontonkan. Saya nggak tahu nih kalau kasusnya Gisel itu, kayaknya bukan exhibition ya, gitu. Karena itu kan secara tidak sengaja. Kalau exhibition ini kan sengaja. Lalu ada juga necrophilia. Ini dia maunya berhubungan seks dengan mayat. Ada juga zoofilia, maunya berhubungan seks dengan binatang. Kita bilang ya Allah ini sekarang ini baru beberapa gitu. Nggak menutup kemungkinan akan ada lagi kelainan lain yang lebih aneh, yang lebih amoral, yang lebih kita nggak terima di akal gitu. Dari mana sih ini bisa terjadi seperti ini? Ya awalnya karena pendidikan seks pada anak usia dini di rumah tidak terpenuhi. Seperti itu. Boleh next Pak Ade. Nah, tadi kita udah bahas yang berat-berat ya, serem-serem ya. Saya ngomongnya aja mau nggak mau deh harus saya omongin gitu ya, harus saya jabarin, harus karena memang ini kita tidak boleh menutup mata. Ada loh yang seperti ini gitu loh, ada loh kejadian-kejadian seperti ini. Kita nggak boleh menutup mata. Kita kadang-kadang kita kalau nonton berita, aduh yang penting jangan kejadian deh sama anak gue gitu, jangan kejadian sama ini, jangan kejadian sama kita nanti. Nggak bisa begitu, karena ini adalah kita bilangnya masyarakat kita nggak pernah tahu anak kita nanti akan berada di masyarakat yang gimana, yang seperti apa gitu loh, ya kan? Kita kan menyiapkan anak kita supaya mereka tuh bisa berbaur dari dalam semua lapisan masyarakat. Nah kalau kita tidak memberikan pendidikan yang benar dari kecilnya, ya nanti bagaimana besarnya gitu kan. Dalam Islam sendiri sudah diatur pendidikan seks itu. Jadi sejak ibunya itu hamil ya, ketika ibunya hamil kan bagaimana tuh harus baca surah Maryam, surah Yusuf,
selawat syariah dan macam-macam gitu. Nah, pendidikan seks dalam Islam ini banyak sekali, tapi yang saya ambil, yang paling saya ambil yaitu dari hadis riwayat Abu Daud, bahwa anak harus dipukul ketika dia umur 7 tahun dan tidak sholat, dan harus dipisah ketika dia umur 10 tahun. Memang ini bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi sesuatu yang dianjurkan. Kenapa? Karena umur 10 tahun ini anak sudah mulai merasakan yang namanya tuh getaran-getaran deh gitu, walaupun memang tidak vulgar atau tidak apa, tetapi anak tuh sudah mulai merasakan sesuatu gitu loh, anak sudah mulai ada rangsangan-rangsangan sedikit. Oleh karenanya makanya kita harus sudah memisahkan mereka gitu. Memisahkan mereka dalam arti supaya mereka tidak melihat alat kelamin orang lain, apakah itu yang berbeda jenis atau yang sama jenisnya ya, seperti adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya gitu misalnya. Karena itu sudah harus mulai dipisahkan karena umur 10 tahun mereka sudah mulai mempunyai rasa mempunyai rasa rangsangan gitu, walaupun cuma sedikit. Nah, dalam surah An-Nur juga ayat 58 dikasih tahu juga, ini kan pendidikan ya, kalau kita tidak boleh masuk ke kamar orang tua tanpa mengetuk dahulu. Anaknya mengetuk dahulu, orang tuanya juga harus mengunci. Jadi dua-duanya sama gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang dilihat yang tidak boleh dilihat oleh anak. Lalu juga dalam surat An-Nur ayat 30 kita disuruh untuk merendahkan pandangan waidul basar, baik itu laki-laki, dan menjaga harkat martabat baik itu untuk perempuan. Itu adalah pendidikan seks pada Islam untuk anak-anak. Lalu yang paling utama, yang namanya pendidikan itu berawal dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari masyarakat, tapi yang paling utama adalah di rumah. Bagaimana kita menciptakan suasana romantis tetapi tidak vulgar gitu. Kalau kita lihat orang-orang barat ya di TV-TV gitu, orang tuanya tuh cium bibir gitu di depan anaknya atau siapapun, itu adalah hal yang biasa, tapi tidak untuk kita, tidak untuk orang Islam, tidak untuk keluarga Islami gitu ya. Romantisme dalam keluarga untuk menciptakan pendidikan yang baik yaitu menyayangi dari hati. Karena kalau kita menyayangi dari hati akan timbul rasa respect, ya, menghormati dan menghargai. Lalu menunjukkan perbedaan yang sehat. Gak apa-apa gitu, mama dan papa berbeda pendapat gitu, tetapi perbedaan pendapat ini kan nanti bisa kita cari jalan tengahnya. Lalu pelukan, family time gitu ya, bergandengan tangan, cium tangan, pipi dan kening, bahasa yang sopan dan ibadah berjamaah. Gitu. Lalu yang perlu diperhatikan untuk anak-anak ketika sudah mulai masuk masa anak-anak yaitu pemisahan tempat tidur. Mungkin bisa masih satu kamar ya gitu, tapi alangkah baiknya jika mereka dipisah tempat tidurnya agar kalau misalnya lagi tidur mereka tidak terlalu dekat-dekat atau nempel gitu. Lalu toharoh, cara mereka membersihkan alat kelaminnya, lalu menutup aurat, lalu waidul basar, lalu tidak berduaan dengan lawan jenis. Nah, setelah itu semua, nanti mereka ketika mereka remaja, ketika mereka dewasa, mereka sudah bisa menjaga harga dirinya, mereka akan berpikir kalau seks itu adalah seks yang sehat dan bertanggung jawab dengan pernikahan. Dan pernikahan adalah ibadah. Dan yang terakhir adalah komitmen. Bagaimana kita menjalankan suatu pernikahan yang bukan hanya di dalamnya seks, tetapi juga di dalamnya adalah pahala dan ridho dari Allah. Seperti itu. Next, Pak Ade. Terakhir pengen. Nah, kalau kata Abraham Lincoln, teach the children, so it will not be necessary to teach the adult. Jadi kalau kita udah biasa memberikan pendidikan pada anak, kita sudah memberikan sesuatu kebutuhan pendidikan pada anak ketika anak masih kecil, maka ketika mereka sudah dewasa kita nggak perlu lagi ngajarin ya. Mereka sudah jadi, sudah terbentuk karena dari kecilnya sudah kita bentuk. Next, thank you, terima kasih. Oke, Bu Mia. Inilah materi dari Bu Mia, 2 mata sudah kita dengarkan bersama, sudah berangkat pertama dari pengamat dari Ibu Rina dari Jakarta Islamic Center, dan
materi utamanya tadi sampaikan juga oleh Bu Mia. Ada beberapa waktu tersisa di Bu Mia. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari JIC dan bagaimana apa semua kita tangkap ya dari 3, 4, berapa hari kira-kira? Boleh 3. Ya. Bu Mia langsung sapa pertanyaan pertama dari CK, ada Mbak Rahmi. Pertanyaannya, bagaimana sih menyikapi anak yang sering atau kecanduan video porno? Nah, gimana Bu Mia nih? Oh, langsung dijawab aja. Langsung jawab aja. Oke, anaknya ini umur berapa ya? Anak itu kan luas, saya harus tahu juga. Ya. Tidak disebutkan berapa usianya. Disebutkan berapa usianya. Oke. Anak pasti sudah kecanduan pornografi. Iya, video porno ya. Video porno, iya. Video porno ya. Ya, saya istighfar dulu. Ya, memang kasus-kasus seperti ini ya bukan 1-2 ya. Kasus-kasus seperti ini memang sudah banyak sekali gitu kita jumpai ya. Entah itu di desa, itu di kota gitu kan, karena ya yang tadi saya bilang kita tidak bisa menahan media untuk anak-anak, kita tidak bisa menahan apa yang mereka lihat, apa yang mereka cari. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah istilahnya sudah kecanduan, itu harus ada terapi yang jelas. Harus ada terapi dan kerjasama, karena nggak bisa kalau cuma anaknya aja yang kita perbaiki gitu istilahnya. Ini adalah suatu kerjasama yang benar-benar harus dilakukan, baik itu dari orang tuanya, ya, anak itu sendiri dan lingkungannya. Kalau sudah kita bilang udah kecanduan, berarti ini harus ada suatu komunitas yang saling bekerja sama, karena nggak bisa dari anaknya aja. Kita terapi aja anaknya, tapi orang tuanya permisif, masih ngasih, nggak bisa juga. Anaknya yang udah oke nih, udah bebas dari, misalnya dia udah bisa mengalihkan kecanduannya, misalnya dengan cara main bola. Tapi ketika dia sampai rumah, nggak ikut kerjasama, orang tuanya tetap ngasih handphone, ngasih apa loh, rusak lagi, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kecanduan, itu adalah suatu bentuk kerjasama tim. Jadi tidak bisa satu orang aja yang diterapi, tetapi juga ada di situ harus ada support dari orang tuanya, terus dari lingkungannya juga gitu. Yang jelas itu harus terapi kalau sudah sampai kecanduan. Mudah-mudahan ya, saya mendoakan siapapun dimanapun yang punya masalah seperti ini ya, karena kan kalau bilangnya anak berarti kan apa ya, mereka masih fitrahnya kan masih bagus sebenarnya, masih baik sebenarnya. Cuman caranya nanti aja bagaimana orang tuanya itu membentuknya gitu. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya, kita ke Baktiar dulu dari Sulawesi. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap seks secara umum? Lalu bagaimana kita menjaga kehidupan seks kita? Ini katanya untuk Bu Rina ya, Bu Rina. Ya, silakan Bu Rina. Baik, terima kasih Pak Ade. Jadi untuk saya, Pak Ade, pertanyaannya, karena tadi saya mulai dengan peran orang tua atau fitrah. Jadi tentang pendidikan seks ini, jadi sesungguhnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi semua dipelajari di dalam agama kita Islam, di mana Al-Quran mengandung seluruh unsur-unsur keilmuan, di mana ada ayat-ayat yang artinya menunjukkan bahwa kita bisa mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran itu di seluruh lini kehidupan kita. Ada di dalam Al-Quran itu pedoman-pedomannya. Dan sesungguhnya kasih sayang, kemudian juga hasrat, naluri, itu ada di dalam manusia. Fitrah manusia itu kan ada nafsu, ada akal. Kita diciptakan memang dari segumpal darah yang menjadi daging gitu kan. Tapi ketika kita sudah menjadi seonggok tubuh, sebuah tubuh, dia sudah difitrahkan di dalamnya, itu ada yang namanya kemauan, kemudian juga naluri. Kalau di dalam Islamnya disebut juga dengan gorizah an-naw. Jadi seperti naluri-naluri untuk ya tadi pendidik tentang seks tadi, berketurunan, menyambung generasi, dan itu harus dipelajari. Lalu bagaimana cara kita mempelajarinya? Jawabannya sih semudah saja, mengaji, Pak Ade. Jadi kita mengaji.
Jadi banyak sekali pengajian-pengajian, majelis-majelis yang mengajarkan tentang fikih, terutama bagaimana seks itu harus dilakukan oleh lawan jenis, kemudian seks itu dilakukan dengan suami istri. Islam itu agama yang indah, semua terkandung di dalamnya. Jadi ketika kita mau secara detail mempelajari Islam, maka Anda akan menemukan sisi-sisi yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ada nggak sih di dalam Islam pelajaran ini nih? Gitu. Ada nggak sih sebenarnya kaidah ataupun cara-caranya sih seperti mungkin itu semua sudah dewasa ya. Bagaimana malam pertama ketika suami istri berhubungan, semua sudah diatur. Bagaimana ketika kita menginginkan seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan itu sudah diajarkan. Gitu. Ada cara-caranya. Jadi Islam mengangkat pendidikan seks ini tentunya agar manusianya atau kita individunya itu mau mencari. Kan hidayah harus dicari, Pak Ade. Jadi ketika kita membutuhkan ilmu maka kita cari. Jadi jawaban saya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pendidikan seks yang baik, kita harus mengaji. Banyak ulama-ulama kita, banyak buku-buku kajian kita, fikih terutama yang bahas itu, fikih dan adab, tentang adab itu banyak mengkaji pendidikan-pendidikan seks ataupun tentang berhubungan dengan lawan jenis seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita ke kemudian Pak siapa tadi dari Solo? Pak Bahtiar. Pak Bahtiar bisa menerima jawaban saya dengan baik. Baik, terima kasih Bu Dina sudah menjawabnya. Dan sekarang ada 2 pertanyaan, tapi Anu Timar mau pilih satu aja. Ini Bu Mia dan Bu Mia dari Ferry dari Garut. Pertanyaannya bagaimana menyikapi anak yang bicaranya selalu kotor? Apakah ada terapi apa saja yang harus dilakukan? Nah, bagaimana nih Bu Mia? Maaf, Pak Ade, bisa diulang nggak? Iya, baik. Silakan dari Ferry di Garut, bagaimana sih menyikapi anak yang bicaranya selalu kotor? Jorok mungkin ya. Mungkin jorok gitu ya. Terapi apa sih yang harus dilakukan? Gitu. Oke. Sekali lagi ini problematika yang biasa kita jumpai dimanapun kita berada. Kalau kita berbicara tentang anak yang berbicara seperti itu, maka kita nggak bisa langsung menyalahkan anaknya juga, gitu. Kita harus tahu juga bagaimana dia berbicara di dalam rumahnya, seperti itu. Karena kan pendidikan yang pertama, mereka tahu segala sesuatunya berawal dari rumah, gitu. Jadi nggak bisa kita hanya menyalahkan anaknya aja. Oh, anaknya nakal, bandel, ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, ngomongnya tidak beretika gitu, seperti itu. Nah, yang harus kita cari tahu dan harus kita gali yaitu lingkungan keluarganya dulu. Apakah di rumah sesuatu ngomong seperti itu adalah sesuatu hal yang wajar? Gitu. Jangan-jangan di rumah yang hal-hal omongan seperti itu ya buat mereka wajar. Gitu loh, ya kan? Nah, ketika ini sudah terjadi, maka yang harus diperbaiki sekali lagi gitu. Bukan hanya dari sisi anak, kita nggak bisa loh. Yang namanya anak itu kita salahnya 100%. Karena mereka itu adalah hasil didikan orang tua. Yang pertama kali, oke, di sekolahnya misalnya ngomongnya kotor, tapi di rumah ngomongnya nggak kotor, nggak kasar, itu masih bisa jadi filter. Oke, nah, jangan ngomong seperti itu, mama tahu. Kalau di sekolah itu ada yang ngomong seperti ini, tapi itu bukan omongan yang bagus. Tapi kalau di rumahnya sendiri, omongan-omongan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa, ya kita tidak bisa menyalahkan anaknya juga, gitu loh. Jadi dimanapun anak itu, lingkungan sekolahnya, lingkungan mainnya, lingkungan masyarakatnya, jika ada sesuatu yang tidak bagus, tetapi ketika dia pulang ke rumah, difilter lagi oleh orang tuanya dan dikasih tahu bahwa ini tidak bagus, ya insya Allah itu akan meminimalisir gitu. Tapi kalau di rumahnya tidak difilter lagi, ya sudah, berarti ini adalah kesalahan berjamaah. Ya, kesalahan berjamaah. Semua yang berkaitan dengan anak itu adalah harus diperbaiki, berarti seperti itu, Pak Ade. Oke, baik.
Bu Mia, terima kasih sudah terjawab pertanyaan terakhir dari Mas Ferry. Tiga 4 menit berakhir akan berakhir di sesok ini yang kita sama-sama dengarkan catatan terakhir dari dua orang perempuan hebat dan juga yang menyimak dari awal saat ini sudah mau berada di pemakaman. Kita dikatakan pertama dari Bu Mia sebagai closing statement apa yang disampaikan dari awal ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini insyaallah sharing knowledge kita insyaallah bermanfaat untuk kita. Satu yang ingin saya sampaikan bahwa saja jika semua orang tua ingin membentuk anaknya dengan baik, maka hal yang diperlu perhatikan adalah bagaimana kita mendoakannya dan bagaimana kita membentuknya. Karena kita tidak bisa membentuk sesuatu yang bagus jika yang membentuknya pun belum sempurna. Jadi pendidikan, apakah itu pendidikan seks, apakah itu pendidikan agama, pendidikan moral, dan lain-lain, adalah suatu kerjasama antara orang tua, anak, dan semuanya. Bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak. Oke, Mia, terima kasih. Silakan Bu Lina. Baik. Seperti biasa, sharing knowledge series kita pada hari ini akan ditutup dengan closing statement yang mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Mia, maka saya akan menutup sesi kita kali ini dengan surat At-Tahrim ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa makna dari peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yaitu adibhum wa alimhum. Artinya didiklah mereka dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Jadi kita peran orang tua wajib mendidik anak-anak kita dan mengajarkan ilmu kepada mereka, segala-gala ilmu yang akhirnya mereka bisa memperoleh pengetahuan yang luas. Dari mana ya? Dari kita, dari keluarga sendiri di rumah. Mungkin demikian dari saya, Bang Andi. Baik. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih juga Bu Mia. Keadaannya sore hari ini memang kami sangat mengapresiasi perjuangan panjang bagi para orang tua, terdiri ayah dan bunda dimanapun berada, mungkin di tengah keluarga kita, anak-anak kita yang memang sedang membutuhkan perhatian musuh kita, mungkin sudah di usia-usia yang saat ini dibekali juga dengan pendidikan digitalisasi yang saat ini semakin meningkat, memang kita bisa menutup mata kita untuk memberikan pendampingan yang lebih beda dengan era kita. Tadi sudah dipaparkan jelas oleh Ibu Gila dan juga Ibu Lina. Insyaallah mudah-mudahan kita ada sebentar ini beberapa 60 menit ke depan kami bertiga bagaimana seluruh para bunda, ayah, para pendidik, para pemerhati dan pendidikan anak, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ke depan. Mari kita capai sesuai dengan yang sebentar ini dan yang sedikit mudah-mudahan dan penangkaran kita ke depan. Anak-anak kita bermanfaat telah menjadi generasi yang bisa diandalkan untuk mengisi punggung ini, dan insyaallah mereka ke depan bisa generasi berikutnya lebih baik lagi dari apa yang sudah kita buatkan ini. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Imu ya, terima kasih Bu.